Masih ada waktu untuk menarik simpati rakyat. Jadi kita, rakyat Indonesia, sudah mengerti jalan cerita apa yang dinarasikan oleh pejabat. Karena apa? Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Kita mengerti tentang sandiwara, drama. Ada drama di depan panggung, di depan kamera. Tapi kita tahu ada drama di balik panggung, di belakang kamera, yang terkadang berbeda 180 derajat. Jadi sahabat Indonesia, menyikapi survei dari Saiful Mujani Research and Consulting, ini harusnya digunakan sebagai refleksi untuk perbaikan, untuk evaluasi, dan untuk berbuat lebih baik untuk Indonesia ini. Dalam rangka apa? Kita sama-sama merawat dan menjaga Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis survei terbaru. Dan yang membetot perhatian publik, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo anjlok 30%. Approval rate dari Presiden Prabowo anjlok dari 81,2% beberapa bulan yang lalu, sekarang tinggal 51,1%. Luar biasa, anjloknya sangat signifikan. Meskipun menurut saya ini bukan hal yang mengagetkan atau aneh, dan ini wajar sekali. Bahkan menurut saya approval rate di angka 80% itu doesn't make sense, tidak masuk akal. Public common sense kita menolak seperti itu. Karena kenyataannya memang banyak sekali policy-policy, kebijakan maupun perilaku dari Presiden Prabowo yang membuat kita marah atau mungkin kecewa. Yang pertama tentang perilaku pribadi. Dalam setiap pidato itu banyak sekali diksi yang digunakan yang menyinggung perasaan masyarakat. Kalau nggak betah dengan Indonesia, kabur aja ke negara lain. Kalau mau protes beras mahal, suruh nanam padi sendiri. Terus menuduh aktivis LSM, jurnalis sebagai londo ireng. Itu benar-benar melukai rasa masyarakat Indonesia. Presiden lupa bahwa yang memilih presiden itu bukan pengikut-pengikutnya di Partai Gerindra, tapi rakyat Indonesia. Berkali-kali presiden gagal menjadi presiden. Sekarang pada saat sudah mendapatkan amanah, seharusnya dijalankan dengan baik, dengan lembut, dan diksi yang dipilih juga harus dengan santun, sopan, sehingga presiden akan menjadi role model atau teladan bagi kita semua. Yang kedua, kita bisa melihat betapa paradok Presiden Prabowo. Efisiensi dicanangkan, tapi di sisi lain, Kabinet Presiden Prabowo dalam semua lini, menteri dan setingkat menteri, wakil menteri, kepala badan dan sebagainya, jumlahnya super jumbo, 110 orang. Dan semua pejabat itu dinafkahi, diberikan kemewahan melalui pajak rakyat. Apakah hasilnya baik? Tidak juga. Yang terjadi, rakyat mengeluh. Tingkat pengangguran meningkat, PHK di mana-mana. Pekerjaan susah sekali. Daya beli masyarakat rendah. Nilai tukar rupiah merosot drastis. Kalau kita menyitir apa yang dikatakan oleh pengamat ekonomi independen, kita sedang masuk babak krisis ekonomi yang mengkhawatirkan. Belum lagi policy-policy yang lain. MBG, uang rakyat dirampok oleh orang-orang terdekat presiden. Angkanya jumbo,
akhirnya terjadi korupsi brutal Dadan Hindayanan dan kawan-kawan. Korupsinya bukan main-main, miliaran per hari. Belum lagi kita melihat polisi Koperasi Desa Merah Putih. Ini kan tidak masuk akal. Koperasi dipaksakan dengan dana 240 triliun selama 5 tahun atau berapa, dan uangnya dipinjam dari Bank Himbara, Bank Negara, tapi pembentukannya itu menyalahi kodrat koperasi. Dibangun masif di seluruh daerah, ada 40.000 koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunannya lokasinya asal-asalan karena tidak ada kajian tentang bisnis koperasi itu sendiri. Belum lagi kita melihat rekrutmen, pelatihan calon manajer koperasi, baik koperasi nelayan Merah Putih maupun koperasi Desa Merah Putih, yang pakai kegiatan semi militer, pendidikan dasar kemiliteran. Satu orang memelan biaya 45 juta, 30 juta untuk pelatihan militer, 15 juta untuk pelatihan manajemen. Berapa uang rakyat yang harus menafkahi mereka, menghidupi mereka? Hasilnya 5 orang meninggal dunia. Dan hasilnya banyak laporan koperasi Desa Merah Putih rugi di mana-mana. Di ibu kota negara, di Melawai, keuntungannya Rp76.000. Ini tidak masuk akal. Ada lagi kebijakan sekolah rakyat. Orang protes, mengapa harus sekolah rakyat? Mengapa tidak sekolah yang ada dikembangkan, disubsidi, diperbaiki, infrastrukturnya diperbaiki, daya dukung kapasitas guru di-empowering, diperdayakan, daripada sekolah rakyat dengan dana baru, uang yang tidak sedikit, dan aneh bin ajaib dikelola oleh Kementerian Sosial, bukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini aneh bin ajaib. Banyak lagi polisi-polisi yang lain yang membuat kita bingung. Ada lagi polisi anak buah presiden. Untuk penarikan pajak mereka minta didampingi oleh TNI dan Polri. Ini kan seperti company Belanda ini, menarik upeti di rakyat dan didampingi oleh polisi-polisi tentara. Ini rakyat ini diperas habis-habisan. Rakyat tidak ditumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak, tapi seolah-olah ditekan dan diperas. Ini suara hati nurani rakyat yang terjadi saat ini. Kelas menengah turun drastis, daya beli masyarakat turun. Dan yang terakhir kita geleng-geleng kepala. Tidak tahu dengan kajian akademis yang mana, tiba-tiba Presiden membentuk Universitas Republik Indonesia. Lazimnya universitas di seluruh dunia dipimpin oleh rektor. Ini dipimpin oleh gubernur. Pertanyaannya, untuk apa membuat universitas baru? Sudah ada 4.300 lebih perguruan tinggi di Indonesia. Kenapa itu aja tidak empowering, tidak ditingkatkan? Kalau mendidik karakter bangsa, ada Lemhanas. Ada lagi lembaga administrasi negara. Ini juga salah satu cara untuk mendidik pemimpin. Tidak harus membentuk lembaga baru yang aneh bin ajaib dan menabrak semua aturan. Dan sekarang yang menjadi trending, dugaan korupsi oleh mantan Jampitsus. Uangnya gila-gilaan ditemukan, ratusan miliar, emas 74 kilo. Lalu terjadi akrobat hukum. Kasusnya dialihkan begitu saja ke kejaksaan. Dan semua polisi-polisi itu banyak yang menabrak aturan. Tidak ada payung hukumnya. Seperti MBG, Kopdes, tidak ada payung hukumnya. Tidak ada undang-undangnya. Pendirian Universitas Republik Indonesia, URI, juga tidak ada payung hukumnya. Pengalihan kasus dari polisi dan ke kejaksaan juga tidak ada payung hukumnya. Nah, ini salah satu rangkaian kekecewaan rakyat yang menurut saya sudah cukup bagus. Approval rate presiden itu 51%, seharusnya lebih jeblok lagi. Sekarang terjadi gonjang-ganjing. Tiba-tiba Gubernur BI mundur.
Kita ingat pada waktu pimpinan OJK mundur, Otoritas Jasa Keuangan. Ternyata ceritanya bukan mundur, tapi dipaksa mundur. Jangan-jangan Gubernur BI juga sama. Ada analisa dari pengamat ekonomi, jangan-jangan ini bukan mundur, tapi dimundurkan. Ini membuat rakyat geleng-geleng kepala, dan ada apa? Jangan-jangan lagi nanti Gubernur BI ditempatkan keponakan Presiden, Thomas Djiwandono. Lepas daripada kapasitas seorang Thomas Djiwandono, tapi bau nepotisme itu akan menyengat kuat. Ini yang membuat rakyat itu kecewa. Jadi saya merasa survei dari SMRC, hasilnya menurut saya sudah terlalu bagus sebetulnya, 51%. Karena menurut saya realita di masyarakat jauh lebih rendah daripada itu, tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Hampir 2 tahun Presiden Prabowo memimpin Indonesia, tidak ada tanda-tanda perbaikan. Presiden sering membuat policy dan kita menduga Presiden buat masukan yang salah dari pembantu-pembantunya. Jadi inilah yang terjadi di negara kita ini. Masih ada waktu 3 tahun ke depan. Apakah Presiden berniat memperbaiki atau tidak? Jangan juga dikatakan orang yang mengkritisi seperti saya dan yang lain-lain itu karena tidak suka dengan Presiden. Bukan. Kami mengakui Presiden Republik Indonesia adalah Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin negara ini makmur. Kami ingin Indonesia ini maju. Kami tidak ingin Indonesia ini bubar karena salah tata kelola. Terakhir saya ingin katakan bahwa kalau Presiden ingin running lagi tahun 2029, harusnya Presiden mengkoreksi semua kebijakan tadi, harus mendengarkan suara rakyat, suara pengamat, suara akademisi, suara lembaga apapun yang harus dikaji lebih mendetail dan dilakukan perbaikan-perbaikan. Gaya komunikasi pemerintah, terutama Presiden, juga harus mendapatkan perhatian untuk dirubah oleh Presiden Prabowo Subianto. Masih ada waktu untuk menarik simpati rakyat. Jadi kita, rakyat Indonesia sudah mengerti jalan cerita apa yang dinarasikan oleh pejabat. Karena apa? Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Kita mengerti tentang sandiwara, drama, ada drama di depan panggung, di depan kamera, tapi kita tahu ada drama di balik panggung, di belakang kamera yang terkadang berbeda 180 derajat. Jadi sahabat Indonesia menyikapi survei dari Saiful Mujani Research and Consulting ini harusnya digunakan sebagai refleksi untuk perbaikan, untuk evaluasi, dan untuk berbuat lebih baik untuk Indonesia ini. Dalam rangka apa? Kita sama-sama merawat dan menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.